Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya. Kali ini kita akan membahas emiten dengan kode RANC Supra Boga Lestari yang dalam 1 tahun terakhir, ya year to date dari Januari sampai Agustus, kenaikannya sudah 388,53%. Kenapa saya bahas RANC? Karena emiten ini menurut saya fundamentalnya cukup bagus, walaupun secara valuasinya dia sudah terbilang mahal. Di bulan Mei lalu atau Maret masih murah, tapi di bulan ini Agustus sudah terbilang sangat mahal secara valuasi, meskipun secara balance sheet neraca dia sangat kuat ya. Dilihat dari cash-nya 172 miliar dan tidak memiliki hutang. Short term-nya 0, long term-nya 0, total debt-nya 0. Ini untuk laporan keuangannya pernah saya baca juga. Jadi memang penerimaannya semuanya dalam bentuk cash. Karena range ini adalah supermarket untuk kalangan menengah atas. Jadi penerimaannya cash, tidak punya hutang, dan secara net income positif terus, revenue-nya juga kalau di annualize ini sudah 3 triliun, 2,9 triliun ya, 2,3 triliun. Sangat besar sekali untuk cash flow statement-nya, penerimaan dari operasinya plus kemudian ada free cash flow-nya. Ini menandakan memang secara fundamental bagus, walau secara valuasi sudah terbilang mahalan. Nah, cuman kita nggak membahas fundamental di sini. Karena kita trader, kita membahasnya trading. Oke, untuk teman-teman yang trader pemula yang mau masuk RANC, mungkin perlu diperhatikan dulu posisinya sudah sampai mana. Jangan sampai kita membeli di pucuk ya. Jadi kita lihat dari 2013, oke, posisinya untuk saat ini memang sudah all time high. Ini posisi tertinggi semenjak tahun 2013. Nah, ini perlu untuk teman-teman ini juga perhatikan. Coba kita cek ininya ya. Apakah kenaikannya ini masih akan uh, mengalami kenaikan lagi secara net income? Kita lihat. Oke, bisa dilihat ya. Trailing 12 bulan dia turun di sini, makanya grafiknya turun. Kemudian naik, ini grafiknya naik. Terus naik cuma sedikit, tipis-tipis, makanya dia sideways cukup lama. Kemudian ada kenaikan di sini. Nah, untuk kenaikan yang terakhir ini bisa dilihat ya, atas ini kenaikannya sudah cukup tinggi, all time high. Namun kalau dilihat secara grafik untuk net income-nya justru menunjukkan penurunan. Nah, oleh karena itu mungkin perlu waspada apabila kita ingin masuk ke dalam emiten ini. Cuma apakah berarti kita tidak boleh masuk? Kalau kita masuknya lewat teknikal, tentu kita harus melihatnya juga menggunakan indikator teknikal. Tapi kalau misalkan kita masuknya fundamental, berarti keluarnya kita juga harus menggunakan fundamental. Nah, coba kita tarik garis di sini ya. Kalau dilihat kemarin naik biasanya ada ini ya, ada pola-polanya nih. Nah, begini kalau nggak salah. Kalau tarikan garisan saya tidak salah. Nah, ketika ada pola seperti ini, dia breakout naik, ini biasanya teknikal menganggap ini sebagai adanya tren untuk naik ya, karena kalau misalkan dia arahnya ke bawah berarti konfirmasi tren turun, tapi ini trennya tetap naik. Oke, berarti kita asumsikan adanya sebuah tren yang naik berdasarkan tarikan garis yang kita buat. Kemudian kalau kita menggunakan indikator super trend, ini bisa dilihat yang warna hijau, ini berarti trennya sedang naik. Nah, kapan best moment ketika kita mau masuk menggunakan super trend? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, super trend ini masuknya di sini nih. Peralihan antara tren merah ke tren hijau ya. Tren hijau berarti tren naik.
1-2 candle setelah tren hijau. Nah, ini bisa kita masuk di sini. Ini best moment untuk masuknya. Nah, kalau di sini ini bukan best moment lagi, tapi kita harus menunggu dulu, menunggu dia ke tren merah. Setelah itu berubah tren hijau, itu baru naik. Itu kalau misalkan kita mau pakai super trend. Kalau kita mau pakai MA20, ini MA20. Jadi posisi buy-nya yang memang terbaik adalah ketika dia menembus ya MA20. Ini belinya di sini. Nah, jadi potensi profitnya maksimal. Kalau di sini gimana? Di sini mungkin kita perlu lihat indikator yang lain. Indikator yang lainnya apa? Mungkin kita bisa lihat volume. Jadi kalau misalkan besok volumenya kurang dari MA20, berarti ini dikatakan berbahaya untuk masuk. Kemudian kita lihat juga dari sisi net foreign, buy sama bandar volumenya. Apakah semuanya masuk atau malah distribusi? Nah, kalau kita lihat di sini malah distribusi ya, foreign distribusi besar, kemudian bandarnya juga distribusi. Dengan kata lain, yang beli di sini kemungkinan adalah retail. Oke, kemudian kalau misalkan kita pakai stokastik RSI, ini mungkin kalau besok naik, dia hijaunya akan di atas. Berarti posisi untuk buy. Cuman kalau kita lihat dari net income yang semakin turun, berarti yang menggerakkan kenaikan ini bukan fundamental lagi, tapi sudah teknikal. Oke, nah ini kalau misalkan teman-teman menggunakan aplikasi berbayar. Aplikasi berbayar, kalau lebih ininya lagi ya, advance-nya lagi ya, kita bisa analisis broker summary-nya di sini. Nah, kalau di sini terlihat big distribution, berarti memang terjadi distribusi besar-besaran. Kenaikannya walaupun full ini ya 35 berapa nih? 25 atau 30? 25% kelihatannya. 24,56%, hampir 25 ya. Walaupun kenaikannya full, bayarnya besar, tapi dari sisi brokernya ini distribusi. Nah, kenapa ini bisa besar? Karena tadi seperti yang saya tunjukkan, teman-teman teknikal ini pada masuk ya, karena bentuknya seperti ini. Ini memang bentuk-bentuk teknikal nih, banyak nih. Nah, ini karena di area konsolidasi, ini juga area konsolidasi. Biasanya kalau konsolidasi itu akan ditunggu dulu nih konfirmasinya. Kalau misalkan dia di atas garis ini, maka biasanya sudah terkonfirmasi ini akan bull. Nah, makanya banyak mungkin ini pembelinya adalah retail-retail yang menggunakan teknik teknikal nih, sehingga harganya naik. Tapi kalau menggunakan teknik bandarmologi, ini bisa dilihat ada yang keluar, gitu ya. Forennya juga keluar, bandarnya juga keluar. Gitu. Jadi ini pertempuran antara bandarmologi dan teknikal dan yang kebetulan yang menang adalah teknikal. Untuk indikator tidak mengkonfirmasi karena trennya masih tren naik. Oke, ini kalau misalkan kita menggunakan aplikasi yang berbayar ya, yang Pro nih ya, Stockbit Pro. Nah, kalau kita misalkan menggunakan yang tidak berbayar seperti Yahoo Finance, ini juga ada uh, lengkap juga. Nanti untuk kodenya RANC, RANC tambah titik JK ya. Carinya di sini. Simbol ya. Kalian tik aja ranc.ck. JK itu Jakarta. Nah, ini nanti diklik akan muncul seperti ini. Nah, kalian bisa pilih indikator yang mau digunakan. Ini ya. Tinggal pilih ini yang biasanya digunakan MACD, RSI, Bollinger Band, dan Moving Average. Nah, ini masih banyak lagi. Ini kalian pilih saja yang kalian kuasai karena pilihannya sangat banyak dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Saya biasanya mau menggunakan super trend dan volume profile ya. Jadi kalau volume profile di sini cara bacanya lebih mudah. Kita lihat untuk yang sebelah kanan ini berarti volumenya besar. Besar volume ini menandakan di area sini yang beli banyak. Ya, kemudian ini juga besar di area sini yang beli banyak nih di antara tanggal dari Februari sampai sekarang banyak. Nah, sementara untuk yang area sini yang belinya sedikit volumenya karena harganya mungkin udah naik, supply-nya udah nggak ada.
yang demand besar, tapi supply-nya nggak ada. Nah, di sini konsolidasi, yang beli juga banyak nih. Berarti udah banyak yang punya barang di harga sini. Nah, semakin ke atas yang belinya sedikit. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui ya, mungkin kalau teman-teman mau melakukan perhitungan yang lebih lengkap lagi, bisa dihitung nih volume di sini kira-kira rata-ratanya di berapa, apakah sudah kejual semua di sini sampai sini, gitu kan. Nah, yang di sini juga volumenya berapa, kemudian rata-ratanya berapa, terus dilihat apakah sudah habis terjual semua. Kalau habis terjual semua berarti di sini adalah modal awal bagi kebanyakan orang. Nah, ketika ini modal awal kebanyakan orang, berarti potensi untuk naiknya lebih tinggi karena orang itu take profitnya tentu maunya yang banyak kan ya. Yang banyak kalau bisa sih 100% gitu ya, 200%. Maunya kayak gitu. Nah, kalau misalkan banyak seperti itu, berarti kalau rata-ratanya di sini ya, paling banyak di sini, berarti untuk naik lebih tinggi lagi masih ada potensi gitu. Nah, ini cara membacanya kalau versi saya. Oke, demikian analisis saya menggunakan untuk emiten RANC. Ini keputusan balik lagi ke teman-teman sebagai trader, trader pemula. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, memang resikonya juga ada. Resiko yang pertama, dia posisinya sudah sangat di pucuk. Resiko yang kedua, net income-nya, fundamentalnya yang ini ya, saya baca berbagai jurnal itu memang terdapat hubungan antara net income dengan harga saham. Nah, untuk posisi sekarang ini net income-nya sedang turun, trailing 12 month-nya, cuma posisi sebaliknya harga sahamnya naik. Nah, kalau tidak beriringan seperti ini, berarti ada potensi dia akan ada penurunan yang cukup tajam karena tidak didukung oleh fundamentalnya. Potensinya ada nggak? Potensinya juga ada ya, namanya juga trading, pasti ada, apalagi ada market makernya ya. Cuman balik lagi, perlu kehati-hatian di sini, walaupun ada potensinya juga. Tapi balik lagi, hati-hati, resiko Anda yang tanggung sendiri, disclaimer. Oke, demikian video dari saya. Silakan subscribe dan saksikan video saya yang lain sampai tuntas. Dukung channel ini supaya bisa memberikan video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.